BWI Deskarina, kalian semua bisa panggil aku Deska, dan aku dari SMA 5 Kota Tegal. Di sini aku punya kedatangan tamu yang luar biasa banget nih. Dia orang penting di Kota Tegal, dia juga orang penting di SMA 3. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung kita sambut aja Helena. Hai Deska, hai teman-teman semua. Nama aku Helena Dian Asmoro, biasa dipanggil Helena. Di sini aku menjabat sebagai dua ketua organisasi, yaitu ketua umum dari Forum OSIS Kota Tegal, dan yang kedua ada ketua dari PMR Wira Unit SMA Negeri 3 Tegal. Ya, segitu aja dulu, jangan lain-lain, gak usah nambah lagi ya. Hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Di sini kita mau bahas ya seputar organisasi lah. Gitu. Tapi di sini kita mau lebih menonjolkan kamu sebagai ketua Forum OSIS Kota Tegal nih. Siap. Jadi mungkin ada yang perlu ditanyakan atau gimana? Jadi awalannya kamu bisa jadi ketua Forum OSIS Kota Tegal tuh gimana sih? Jadi awalnya tuh sama sekali aku belum tahu nih Forum OSIS Kota Tegal tuh apa sih. Iya. Tiba-tiba aku diundang, ada surat tugas dari pembina OSIS. Widih, OSIS iya. SMA Negeri 3 Tegal tuh. Mepet banget hari Jumat. Helena, kamu besok disuruh berangkat ke SMA 5 ya. Ada sosialisasi tentang Forum OSIS Kota Tegal di sana selama 2 hari. Terus udah di sana. Ternyata pas di sana ada game. Abis game ternyata diundang satu-satu masuk. Ternyata wawancara gitu kan. Jadi kayak seleksi tiba-tiba gitu. Jadi kan kayak kaget banget. Iya. Terus ternyata udah masuk ke Forum OSISnya. Terus abis itu langsung hari keduanya ikut lagi tuh kan. Oh iya, kepilih kan? Iya betul, jadi kepilih udah masuk ke Forum OSISnya. Terus pas hari keduanya masuk top 5 top 5 wawancara terbaik dengan kakak-kakak dari Forum OSIS tahun sebelumnya. Terus di situ ada yang namanya debat terbuka. Di debat terbuka itu kita disuruh bikin visi misi selama waktu 5 menit. Habis itu langsung dibicarakan di depan publik gitu. Dan waktu itu aku gemeter banget nih, nggak nyangka kayak aku tuh nggak punya pengalaman kok bisa langsung kayak giniin sih gitu kan. Terus udah debat, ternyata kepilih lagi jadi top 3. Udah gitu debat lagi. Makin memanas nih. Terus aku udah kayak udah terbiasa lah, udah santai aja gitu kan. Lagian aku juga nggak bakalan kepilih apa sih lah, udah punya pengalaman gitu. Iya, nggak punya pengalaman soalnya. Terus jadi ternyata voting kok aku yang paling tinggi suaranya. Jadi kayak ini pergi ke SMA 5 tanpa bekal, terus pulang-pulangnya bawa amanah tuh berat banget sih kan. Sebagai penambah aja ya teman-teman, emang ya gitulah pas Forum OSIS Kota Tegal pas itu. Jadi tiba-tiba tuh kita dari semua anak OSIS di Kota Tegal tuh tiba-tiba dikasih undangan yang kita nggak jelas, kita nggak tahu itu undangan apa sih. Kayak tiba-tiba disuruh aja sama ketua OSIS dari masing-masing datang ke SMA 5 Kota Tegal, nanti kita mau ada sosialisasi sama Forum OSIS Kota Tegal. Tapi pas itu sih udah ada bayangan sih kalau dari aku sendiri ya, kayak Forum OSIS Kota Tegal, OSIS Sekota Tegal, yang ngurusin OSIS Sekota Tegal. Kita di situ juga belum kenalan ya? Iya, belum kenalan, kita sama sekali belum kenal. Di situ aku juga nggak tahu Helena siapa. Aku cuma tahu teman-teman aku yang dari SMA lain. Tapi dengan kita masuk reorganisasi Forum OSIS Kota Tegal itu, kita jadi kenal sama anak-anak dari OSIS SMA lainnya. Jadi kita punya banyak relasi bagus. Tapi di situ nggak usah didengerin, Helena emang keren banget, dia cocok banget jadi ketua Forum OSIS Kota Tegal. Terima kasih. Tapi dulu ada tujuannya nggak apa pas lagi itu? Pas lagi apa? Pas seleksi. Iya, pas seleksi jadi ketua itu yang katanya disuruh maju ke depan. Tujuan khusus gitu? Tujuan khusus kayak sebenarnya sih nggak ada. Saya aku aja minat ya FKT itu nggak ada sebenarnya. Cuma kayak ini kalau udah disuruh top 5, top 3 itu udah kayak udahlah pasang aja, udah gini, udah dilakuin aja lah. Karena dulu aku megang prinsip dari senior aku, namanya Kak Dimas dari Forum OSIS Jawa Tengah. Itu dia bilang terpaksa, dipaksa, terpaksa dan terbiasa. Jadi aku megang 3 prinsip itu kayak ya udahlah jalanin aja tuh hidup, udah pilihan Tuhan, udah takdir tuh. Udah ditentuin gitu. Berarti sekarang udah terbiasa nih. Udah, puji Tuhan. Terus sekarang FKT udah ngapain aja tuh prokernya atas FKT. di bawahan kamu jadi FKT ini sebenarnya belum legal ya, belum masuk di bawah naungan. PR ya, PR. Aduh. Legalin kita pemerintah gitu. Sebenarnya belum masuk di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah 11 Kota
Provinsi Jawa Tengah. Maksudnya ada provinsi nih. Ya, jadi kita sebenarnya untuk program-program kerja kita untuk 1 periode tahun ke depan itu lumayan susah juga karena belum adanya anggaran dana yang memadai. Sedangkan kita dari kas juga cukup sulit kan. Kayak kita ngumpulin anak-anak aja ini udah butuh perjuangan yang keras banget gitu. Jadi mungkin kita selama belum setengah tahun ini kita udah ngelaksanain proker yang namanya bebersih pantai. Iya. Itu baru salah satu proker dari kita dan puji Tuhannya berjalan dengan baik. Dan setelah ini kita juga bakalan lebih kebut lagi ke program kerjanya internal nih. Oh iya. Soalnya kalau eksternal kan pasti butuh banyak dana kan, butuh banyak biaya. Jadi kita kebutnya yang internal aja dulu deh, terus nanti dipublish ke publik. Ini kan jadi kayak terkenal gitu kan. Iya. Jadi setelah ini juga kita bakalan ngadain yang namanya bakti sosial ke panti asuhan. Kita mau ngadain open sumbangan, open donasi gitu, berupa sandang, donasi kayak dana, material dan lain-lain gitu. Ya bisa dilihat lah dari jawaban Helena tadi, dia begitu kuat banget, keren banget jadi ketua Forum OSIS Kota Tegal. Jadi perkenalan dulu, sekedar menambahkan aku juga dari Forum OSIS Kota Tegal sebagai divisi internal. Ya sesuai yang Helena tadi jelasin, jadi divisi internal itu kayak yang ngurusin masalah-masalah internal atau semisal kita nanti mau ada acara-acara, ide-idenya tuh biasa dari internal. Ya gitu sih. Deska mungkin di sekolah kesibukannya OSIS doang atau gimana? Kebetulan kalau di sekolah ya OSIS, kalau di luar aku ada 2 organisasi yang aku ikutin, itu ada LCB sama Forum OSIS Kota Tegal. LCB itu apa sih LCB? Aduh, LCB itu Leadership Capability Building. Oh gitu. Itu hampir sama kayak FOKT juga, kayak tiba-tiba kita diundang ada acara perwakilan sekolah, anak-anak aktif disuruh ikutin. Ternyata pertama kita pikir sosialisasi, sekedarnya sosialisasi sama aja 6 hari karena ditambah yang kemah. Ternyata pas hari ketiga tuh ada namanya pemilihan ketua angkatan, terus baru tiba-tiba muncul pikiran, oh berarti ini kita mau dibikin organisasi baru lagi gitu. Akhirnya oh ya nambah organisasi baru lagi, dan alhamdulillahnya aku sempat kepilih jadi top 5 juga kayaknya, top 5 jadi calon ketua angkatan LCB 2022. Tapi sayangnya kalah. Sekarang ketua LCB-nya dipegang oleh Arman dari SMA 2 Kota Tegal. Gitu. Siap. Mungkin kalau di sekolah jabatan OSIS-nya sekarang apa? Buat jabatan di OSIS sekarang masih belum jelas karena kan ini baru mulai angkatan baru lagi. Tapi alhamdulillah aku kepilih sebagai calon ketua OSIS angkatan tahun 2022. Udah calon nih? Udah nggak top-topan lagi? Udah langsung calon? Calon. Kapan pilketosnya sih? Pilketosnya hari Rabu dengan nomor urut 1. Wah, berapa hari lagi nih? Tinggal 3 hari lagi? Ya, bentar lagi lah. Dia udah siapin visi misi gitu? Udah banget. Coba boleh dijelasin nggak visi misi? Ya, visi aku buat sebagai calon ketua OSIS Kota Tegal itu membantu sekolah dalam mengembangkan bakat dan minat para warga, siswa dan siswi SMA 5 Kota Tegal, dan aku juga berniat mengembangkan nama SMA 5 di khalayak luar dalam hal bagus. Jadi aku tuh punya ambisi banget biar nama SMA 5 tuh semakin terkenal di luar, kayak makanya aku ikut organisasi luar itu juga sebagai perantaranya aku biar bisa bikin SMA 5 lebih aktif lagi. Gitu. Mungkin segitu aja visi misinya ya. Atau mungkin ada yang bisa jelaskan lagi tentang proker kamu atau kelebihan kamu di dalam organisasi itu apa sih? Biar teman-teman di sini tuh udah, wah Deska nih nomor 1 ya kan? Udah harus dipilih. Buat kelebihan, aku tuh punya kelebihan yang ketara banget mungkin di bidang komunikasi ya. Jadi aku juga mengakui sendiri kalau bidang komunikasi aku tuh bagus banget, dari kayak aku bisa memulai pembicaraan sama orang, aku juga bisa bangun relasi-relasi sama orang luar, ya orang-orang penting kayak sekarang aku bisa ngobrol sama kamu di podcast ini nih. Ini juga kan ikutnya komunikasi aku berarti bagus kan, alhamdulillah. Terus juga aku bisa mulai diskusi. Jujur aku tuh orangnya enak banget diajak diskusi ya. Jadi kalian semua yang nonton ini kalau misal mau ngajak aku diskusi nih, mau diskusi apa aja, pacar, diskusi kerjaan, diskusi organisasi, wah apa aja deh, bisa berjam-jam tinggal chat, Deska bisa nggak? Oh bisa, kuy gas gitu. Terus aku juga kayak kayak aku tuh punya jiwa kayak pemimpin gitu. Sebenarnya ini nggak tahu ini masuk ke bidang komunikasi atau enggak, tapi aku kayak
setiap di organisasi manapun, mau aku dimanapun, tiba-tiba tuh kayak aku ada jiwa pemimpin sendiri gitu loh. Kayak aku pengen yang bangun ini, kayak punya ide-ide sendiri gitu yang aku kayak pengen kembangin gitu. Tiba-tiba langsung ada kayak di FOKT kemarin juga sempet kan ide-ide yang pernah aku tunjukin ke kamu. Di LCB juga beberapa pernah aku sering ngasih ide-ide aku. Di OSIS sekolah pun aku juga sering ngasih ide-ide itu aku sendiri. Jadi mungkin ada sedikit jargon atau slogan buat teman-teman. Iya ada sih ini. Apa tuh? Jargonnya Sijilan Deska Semanti Laka-Laka. Jadi semisal nih kalau aku bilang Sijilan Deska, nanti kamu Helena bilang Semanti Laka-Laka. Oh, oke, boleh dicoba nih. Oke, ayo. Sijilan Deska Semanti Laka-Laka. Oke, siap. Terima kasih atas undangannya ya. Makasih banget udah datang ke acara podcast aku ini yang ya baru-baru lah. Biasa banget sama pengalaman bareng Deska sih. Di sini juga kita jadi tahu kan Forum OSIS Kota Tegal apa. Dan kebetulan nanti kita juga bakal namanya ngadain reorganisasi Forum OSIS Kota Tegal. Nanti buat undangan selanjutnya menunggu. Masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut di tahun 2023 ya. Terima kasih sudah menonton. Mungkin ada penutup dari Deska? Penutup. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin nonton ini. Walau ya rada gak jelas dikit, tapi I hope ini bisa ngasih kalian gambaran tentang organisasi itu bagaimana dan kepemimpinan bagaimana, dan mungkin bisa membantu kalian yang semisal ingin juga kayak Helena atau aku bisa aktif di organisasi. Nah kalian bisa ngeliatin nih cara aku sama Helena gimana bisa aktif di organisasi-organisasi itu. Terima kasih semuanya. Bye.